الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم جميعا أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita berada di hari ketiga dari ibadah siam pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa-apa yang telah kita lakukan dari amal ibadah, menyempurnakannya di masa-masa yang akan datang lebih baik, lebih sempurna, lebih khusyuk. Dan Allah Subhanahu wa taala jaga kebersihan hati kita, tubuh kita dari barang-barang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, di antara pesan Allah yang Allah tujukan pada umat manusia secara umum, begitu juga kepada orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala ingatkan mereka untuk memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh mereka dari yang halal dan thayyib. Yang halal artinya tidak termasuk dari yang diharamkan Allah. Kemudian yang thayyib, yang baik, yang menyehatkan bagi kita, bukan hanya asal mengisi mulut kita dan perut kita. Walaupun termasuk dalam hal-hal yang dihalalkan Allah, tapi kalau tidak membawa manfaat bagi kita, apalagi menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi kita, sebaiknya kita tinggalkan. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah Subhanahu wa taala pertama menunjukkan seruannya kepada seluruh umat manusia. Wahai manusia, wahai keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang ditempatkan di muka bumi sebagai khalifahnya yang sedang menjalankan amanat yang kelak mereka akan bertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Kulu mimma fil ardi, makanlah dari apa-apa yang dihasilkan dari bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan thayyib. Mengapa hari ini sekalian? Karena tubuh kita ini wadah bagi jiwa kita. Bila tubuh kita mengkonsumsi barang-barang yang kotor dan tidak baik, juga akan berpengaruh terhadap jiwa kita semuanya. Oleh karena itu dalam satu riwayat Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Tiap daging yang tumbuh dari apa-apa yang diharamkan Allah, maka yang lebih utama untuk menyambutnya adalah api neraka. Kenapa? Karena begitu tubuh mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan Allah, juga akan menyimpangkan dan mengajak jiwa kita juga ke arah hal-hal yang tidak baik. Di samping halal juga thayyib hadirin sekalian, di mana usaha untuk mendapatkan makanan yang halal tersebut juga merupakan usaha yang dihalalkan Allah. Juga apabila kembali kepada penyembelihan, tidak lupa kita menyembelihnya dengan menyebut nama Allah. Pada saat mengkonsumsinya juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan menyebutkan nama Allah, Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita berulang kali dalam suratul An'am. Padahal suratul An'am ini merupakan surah Makkiyah. Dengarkan firman Allah, Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Makanlah dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya kalau kalian benar-benar mengaku sebagai orang yang beriman kepada apa? Kepada Allah. Jadi Allah kaitkan menyebutkan nama Allah ini dengan iman kita kepada Allah. Mengapa hari ini sekalian?
Karena kita hanya merupakan ciptaan Allah. Apa yang kita konsumsi, baik dari hewan sembelihan maupun yang bukan sembelihan, anugerah dari Allah. Masa kita mencicipi nikmat Allah tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ajaibnya hadirin sekalian, tiap makanan yang kita makan dari yang halal dan thayyib, kita sebutkan nama Allah, akan menyatu dengan tubuh kita. Sel-sel tubuh kita juga akan menyambutnya. Kenapa hadirin sekalian? Karena tubuh kita, sistem tubuh kita, sel tubuh kita juga ciptaan Allah. Di saat dia mengkonsumsi apa-apa yang halal dan thayyib dengan menyebutkan nama Allah, akan membawa manfaat dan dampak-dampak yang positif buat diri kita. Begitu. Lalu pada ayat berikutnya dalam suratul An'am, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa matturirtum ilaih. Apa halangan yang menghalangi kalian semua untuk makan dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya? Allah bertanya, apa halangannya untuk mengkonsumsi sesuatu yang telah disebutkan nama Allah padanya? Padahal Allah telah merincikan bagi kalian apa-apa yang Allah haramkan atas kalian kecuali dalam keadaan terpaksa. Di mana Allah sebutkan apa yang Allah haramkan dalam Al-Quran, di samping bangkai, darah yang mengalir, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Apalagi di saat menyebutkan nama-nama berhala. Jadi wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan ini merupakan apa? Merupakan perbuatan fasik. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya syaitan berusaha mendebat kalian melalui apa? Melalui wali-walinya dari kalangan manusia. Mendebat itu kan hanya menyebutkan saja, hanya sekedar menyebutkan, hanya sekedar merupakan kata-kata. Apa artinya kata-kata? Jadi mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebutan nama Allah. Kenapa? Karena apa yang disebutkan nama Allah, syaitan tidak mampu untuk bekerja pada apa-apa yang selalu disebutkan nama Allah padanya. Jadi wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna katsiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Dan banyak orang berusaha menyesatkan sesama saudaranya tanpa dasar ilmu. Karena mereka tersesat, mereka juga ingin membawa orang lain tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sungguh Tuhanmu lebih tahu orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat kedua. Ayat ketiganya, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama rabbukum illa matturirtum ilaih wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. 3 ayat secara berturut-turut Allah sebutkan untuk mengingatkan kita agar makan dari apa yang telah disebutkan nama Allah padanya, baik pada saat penyembelihannya maupun pada saat mengkonsumsinya. Nabi kita Muhammad SAW di saat berkumpul bersama para sahabatnya, karena manusia sering lupa, Rasulullah mengatakan Sammullah. Sammullah artinya mulai dengan Bismillah. Kelihatannya hanya sekedar kata-kata, tapi kata-kata ini justru mengikat, menghubungkan kita dan apa yang kita makan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita semua. Tapi saat ini hadirin sekalian, banyak dari kita berbelanja di pusat perbelanjaan, di mal-mal, ayam-ayam yang telah dipotong, kita tidak tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah pada saat pemotongannya. Walaupun makanan yang halal, seperti ayam, kambing, dan sapi, tapi apakah disebutkan nama Allah? Bila tidak disebutkan nama Allah pada saat penyembelihannya, masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi hari ini sekarang. Bermunculan berbagai macam penyakit disebabkan karena hal ini peringatan dari Allah. Kembali ke dalam suratul Baqarah.
Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari segala yang halal dan yang thayyib yang dihasilkan dari bumi ini. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Apa hubungannya antara mengkonsumsi yang tidak halal dan tidak thayyib dengan perbuatan syaitan? Seperti tadi yang kita sebutkan, begitu seorang tidak menyebutkan nama Allah, maka yang dimakan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui makanan yang kita makan yang tidak halal dan tidak thayyib, syaitan berhasil menjerumuskan manusia dalam kerusakan. Allah sebutkan pada ayat berikutnya, ada 3 kerusakan yang dilakukan syaitan melalui makanan yang tidak halal. Innama ya'murukum bisu. Yang kedua, wal fahsya. Yang ketiga, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan melalui makanan yang haram, yang tidak halal yang kalian konsumsi bertujuan untuk menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan yang buruk dan busuk. Wal fahsya, ke dalam perbuatan yang keji. Yang terakhir yang lebih menakutkan, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian dijerumuskan syaitan melalui makanan yang haram untuk berdusta atas nama Allah. Berbicara bohong, dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan sebuah cerita. Kira-kira mungkin sekitar 20 tahun yang lampau, saya kira banyak yang mengingat kasus seorang angkatan yang baik keluar dari pesantren. Tidak pernah meninggalkan sholat, hidup dalam keadaan bersih. Cuma kebetulan dari sisi ekonomi dia lemah. Jatuh cinta pada seorang wanita, dia menikahinya. Ternyata wanita ini anak seorang germo. Di luar kesadaran dia, setiap hari dia makan, mengkonsumsi dari hasil apa-apa yang didapatkan dari perzinahan. Dia konsumsi makanan tersebut. Subhanallah, lama-kelamaan dia mulai perhatiannya terhadap sholat mulai menurun, sensitivitasnya juga mulai hilang, sampai satu hari sang germo, ibu dari wanita ini, mengajak dia untuk membunuh satu keluarga angkatan laut, bapak, ibu, dan anak-anaknya. Ternyata orang ini tidak merasa ragu-ragu untuk melakukan. Membantai mereka semuanya, padahal tadinya dia orang yang baik dan soleh. Begitu juga ustadz atau ulama atau kiai atau habib, begitu dia mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, yang tadinya lidahnya lurus, dia menyampaikan pesan-pesan amanat Allah, berubah yang disampaikan pesan syaitan dan hawa nafsunya. Mulai menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Mulai berani berbohong atas nama Allah. Kenapa? Diawali dengan makanan yang haram. Ini merupakan tipu daya syaitan yang paling mengerikan. Sesungguhnya syaitan melalui apa-apa yang haram yang kalian makan, bertujuan menjerumuskan kalian ke dalam perbuatan yang buruk, keji, dan menjerumuskan kalian untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia jangankan perzinaan, jangankan perbuatan yang keji, hal yang sepele dia akan menjauh. Tapi begitu makan haram masuk ke dalam tubuhnya, berubah jiwanya hadirin sekalian, mengalami kerusakan. Oleh karena itu diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adam wi'an syarran min batni. Anak Adam tidak mengisi satu wadah yang lebih berbahaya daripada perutnya. Begitu dia mengisi barang-barang yang haram, maka yang akan muncul adalah dorongan-dorongan ke arah yang diharamkan Allah dan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Wal iyadu billah. Ada sebuah cerita menarik, langsung diceritakan oleh orang yang bersangkutan. Dia mengatakan, Ustadz, saya tadinya sebelum bekerja pada pekerjaan yang tadinya saya kerjakan, kalau dengar suara anak ayah mencari ibunya, saya berusaha untuk bawa itu anak kepada ibunya. Mendengarkan suara anak kucing, melihat anak-anak, hati saya luluh dan lemah.
Tidak lama kemudian saya masuk bekerja di satu pekerjaan yang membuat rasa rahmat saya sedikit demi sedikit hilang. Rasa rahmat di hatinya hilang. Sampai dia mendengarkan tangisan orang yang meratap, perasaannya sama sekali tidak merasa. Sampai satu hari ketika dia sedang menyendiri bergelisah yang luar biasa. Dia mengatakan, kenapa yang saya dulu lembut, mudah kesian terhadap orang, mudah membantu orang, sekarang hati saya mendengarkan ratapan orang yang susah, tidak bergeming sama sekali. Akhirnya dia menyadari, ini mungkin karena pekerjaan yang dilakukan. Langsung dia taubat, dia berhenti meninggalkan pekerjaan tersebut. Tidak lama kemudian subhanallah, rasa rahmat kembali muncul di hatinya. Ini yang bersangkutan yang bercerita langsung kepada saya. Jadi jangan kita anggap yang haram itu akan membawa keberkahan buat kita. Bagaimanapun banyak, walaupun kita infakkan seluruhnya, Allah tidak akan menerima. Qul la yastawil khabithu wat thayyib, walau a'jabaka kathratul khabith, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakan tidak sama antara yang busuk dengan yang baik, walaupun jumlah yang busuk begitu banyak, tidak sebanding dengan yang thayyib walaupun sedikit. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian sukses, beruntung dalam perjuangan kalian. Nah, dalam ibadah di bulan Ramadan, Allah mendidik kita untuk menjauhkan sementara waktu dari apa yang Allah halalkan, dari mulai pagi, terbitnya fajar, hingga terbenamnya matahari, untuk mendidik kita, agar kita ada yang mampu meninggalkan apa yang halal. Allah berikan kekuatan untuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah, agar kita kembali berada di atas jalan Allah. Hati yang penuh dengan rahmat, cinta pada kebajikan, pada kebenaran, pada keadilan muncul kembali. Adapun harta benda, kesenangannya merupakan hal yang fana yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Nah, selanjutnya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Orang yang sudah makan barang yang haram, yang berani berdusta atas nama Allah, kalau kita katakan padanya, mari kita kembali kepada kitab yang Allah turunkan, dia akan mengatakan, tidak, kami hanya akan kembali pada apa yang kami warisi dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan tetap di belakang nenek moyang mereka walaupun ayah-ayah mereka tidak berakal dan tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya petunjuk Allah yang menjadi ukuran, bukan fulan, tapi kembali pada petunjuk Allah. Lalu pada beberapa ayat berikutnya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Tadinya ya ayyuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah tidak bilang makan yang halal dan thayyib, karena orang yang beriman tidak akan mungkin mendekati yang haram. Tapi Allah tekankan, makanlah dari segala yang thayyib yang kami anugerahkan bagi kalian. Jadi untuk orang yang beriman secara khusus, karena yang halal bagi mereka ya, merupakan satu hal yang menjadi pegangan, sekarang pilih makanan di antara yang halal, yang thayyib, yang membawa kesehatan buat kalian, kekuatan untuk beribadah kepada Allah, berjuang di jalannya, bukan hanya asal mengisi perut kita. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Yang Allah haramkan tidak banyak sebetulnya. Yang Allah haramkan bangkai yang tidak sehat, tidak cocok dengan fitrah kita. Begitu juga babi dan semua unsur-unsurnya. Kemudian darah yang mengalir, yang merupakan sumber penyakit karena bakteri kuman banyak berkerumun di darah. Setelah itu yang terakhir, apa-apa yang disembelih dengan tidak menyebutkan nama Allah atau dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan kelonggaran, famanitturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Siapa yang terdesak, nyawanya terancam kalau tidak memakan, maka Allah berikan izin untuk memakan apa yang diharamkan Allah. Contohnya dia mengkonsumsi babi, untuk menyelamatkan jiwanya dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, ma ubiha lidh-darurati yuqaddaru biqadariha. Yang dibolehkan dalam keadaan darurat
hanya disesuaikan dengan kebutuhan, tidak boleh lebih sama sekali. Dalilnya, famanitturra ghaira baghin wala adin. Siapa yang terdesak, ya, bukan karena hasrat kemauannya dan tidak melampaui batas sesuai dengan kebutuhan menyelamatkan jiwanya, fala itsma alaih, maka dia tidak berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penutup ini hadirin sekalian menggambarkan bahwa perintah dan larangan Allah untuk kepentingan kita. Dia Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Allah membimbing kita untuk dapat mensucikan tubuh kita, mensucikan jiwa kita, mensucikan amal kita, agar kita mudah jalan menuju keselamatan di dunia dan meraih kemuliaan di hari akhir nanti. Demikianlah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita menjaga makanan kita. Baik makanan-makanan yang tidak disembelih, pada saat kita makan jangan lupa menyebutkan nama Allah. Ingatkan juga keluarga kita. Ingatkan pentingnya makanan yang kita makan, dengan menyebutkan nama Allah akan terhubung dengan Allah, akan menyehatkan tubuh kita lahir maupun batin. Begitu juga mengenai sembelihan, jangan beli ayam di luar yang sudah disembelih. Karena kebanyakan para pedagang ini enggak beriman. Para pedagang ini yang penting di benak mereka keuntungan. Tapi pilih ayam-ayam yang disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Rasanya lebih enak, lebih segar, tidak berwarna biru, tidak berwarna kuning disepuh, tapi yang sehat. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita beli makanan-makanan sembelihan yang tidak jelas penyembelihannya. Kita beli dari orang-orang yang beriman sesama kita, nampaknya berat, padahal tidak. Makanan lebih sehat, lebih betul-betul segar dibandingkan makanan-makanan yang dijual tanpa ada kejelasan. Kalau kita sayang pada iman kita dan agama kita, kalau kita betul-betul berhati-hati untuk tidak merusak diri kita dengan apa-apa yang kita konsumsi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.